Baik-baik saja. Boleh Ibu bertemu langsung sama Akuarium, ini ngaco nih. Awas. Sini Ibu dan iya lagi itu tangannya lagi sakit juga ya. Maaf ya Bu, keadaannya kayak gini Bu. Tepati janji ingin bertemu langsung Agus Salim untuk meminta klarifikasi lebih lanjut terkait masalah yang sedang dialaminya, pihak Kementerian Sosial akhirnya kemarin mendatangi kediaman Agus di Ciledug, Tangerang, Banten. Agus sendiri tampak hanya bisa terbaring di ranjang sederhana miliknya ketika didatangi perwakilan Kemensos. Rupanya, Kemensos mengundang Agus untuk pada hari Rabu nanti mendatangi kantor Kemensos untuk bertemu langsung dengan Menteri Sosial. Jadi kami sekalian menengok keadaannya Pak Agus, sekaligus kami menyampaikan ini Bu, surat undangan ya Bu. Baik. Surat undangan supaya hadir untuk acara apa Bu? Besok hari Rabu ya. Ya, karena kami di sini hanya menyampaikan undangan saja sih kapasitas kami Pak. Ini undangan agendanya untuk apa nih Bu? Untuk klarifikasi lebih lanjut. Intinya kami hanya menyampaikan undangan untuk klarifikasi lebih lanjut ya Bu ya, hari Rabu jam 10 seperti itu. Ya, itu aja sih. Kalau kondisi Agus nanti belum pulih seperti apa nih Bu? Waduh, kami nggak bisa memberikan statement itu kan nanti disampaikan aja nanti ya Pak ya di hari Rabu jam 10 gitu Pak ya. Nanti keluhan-keluhannya apa seperti apa disampaikan di sana. Ketika ditanya soal apakah undangan ini berlaku juga untuk pihak Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo, pihak Kemensos tegaskan bahwa undangan yang kemarin disampaikan langsung di kediaman Agus memang hanya untuk Agus karena demi kebutuhan klarifikasi, bukan mediasi. Ya, agendanya hanya memberikan klarifikasi aja Pak, dilanjut mengenai kondisi yang ada saat ini. Iya. Untuk yang hadir siapa aja Bu? Apakah di saat bersamaan ada Novi dan juga Denny Sumargo? Kami hanya mengundang Pak Agus. Mohon izin kami tidak bisa memberikan statement. Jadi kami tugas kami hanya menyampaikan undangan untuk hari Rabu supaya Pak Agus bisa memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai permasalahan di alam misalnya ya. Untuk undang supaya selesai acaranya permasalahannya. Untuk undangan itu hanya untuk Agus sendiri atau ada dari pihak Novi atau Densu juga? Enggak, kami hanya hadir? dari pihak Agus saja. Enggak. Makasih banyak ya Bu ya. Makasih Waalaikumsalam. Kedatangan pihak Kementerian Sosial untuk menyampaikan undangan klarifikasi kepada Agus ditanggapi positif oleh Farhad Abbas, kuasa hukum Agus yang juga kemarin mendatangi kediaman Agus. Bagi Farhad, memang sudah seharusnya pihak Kementerian Sosial menemui Agus Salim sebagai korban yang juga tengah sakit dan butuh pengobatan, bukan pihak Novi yang disebut Farhad sebagai sosialita open donasi. Hari Rabu itu kalau saya lihat ini asas keadilan dan keseimbangan yang dilakukan oleh menteri kita ini kan adalah orang besar yang mungkin dia tahu dong bahwa orang yang paling tepat ditemuin adalah orang buta ini yang sakit gitu, bukan sosialita open donasi gitu. Farhad Abbas yang juga kuasa hukum Agus Salim ternyata juga sedang menelaah lebih dalam terkait dugaan tawaran suap Denny Sumargo kepada Agus untuk mencabut kembali laporannya kepada Novi. Bagi Farhad, jika benar ada indikasi Denny Sumargo ingin menyuap Agus dengan biaya sebesar 300 juta rupiah, maka Farhad Abbas pun akan kembali melaporkan Densu dengan pasal tentang suap. Berani-beraninya dia menawarkan kepada Agus untuk mencabut laporan 300 juta. Nah, dan untuk apa itu? Untuk apa? Kita lihat, kita pelajari. Kalau memang ini ada indikasi bujuk rayu, itu suap, kita akan laporkan. Ini Novi nih kalau udah bilang nggak usah bilang-bilang siapa-siapa. Jadi aku sempat ngomong ke Novi, ke Pablo. Bro, kalian kan ada dalam pusaran ini. Boleh nggak gue izin ngubungin mereka untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan lagi deh. Soalnya kan kalau gugatan lu udah masuk, kasihan dong dia nggak dapat kesempatan dan dia butuh uang buat pengobatan cepet. Ya udah bro, soalnya ini udah terlalu panjang. Kita juga kasihan sama Agusnya. Cuma mau gimana? Bahkan Pablo sama Novi tuh mau pakai uang sendiri bantu. Karena uangnya kan ketahan nih posisinya. Jadi Karena tujuan awalnya itu pengobatan. Pengobatannya dulu. Cuma katanya Agus mau di Singapura. Iya, gue nggak tahu apakah dia cuma mau check up di Singapura atau nanti sekalian operasi di sana atau gimana, nggak tahu. Tapi gue ngerti kok poinnya Agus. Dia tuh matanya dia nggak mau hilang cahayanya. Sampai di titik itu gue ngerti. Itu benar. Kalau bisa ada tindakan supaya mencegah jangan sampai akhirnya tertutup semua, itu harus dilakukan. Gue setuju kok di situ. Sejak keterlibatan Densu dalam pusaran kasus Agus Salim melawan Pratiwi Novianti, Farhad Abbas memang setiap harinya hampir selalu disibukkan dengan urusan melawan Densu.
Hal yang tadi dipahami oleh Farhad, janji Densus untuk tidak ikut campur dalam kasus Agus melawan Novi, rupanya tidak ditepati oleh Densus sendiri. Sementara Densus sendiri mengaku bahwa keterlibatannya membantu Novi semata-mata karena ingin masalah ini tidak melebar kemana-mana, dengan harapan agar pasca Kementerian Sosial dan pihak perwakilan donatur turun tangan, maka masalah ini dapat diselesaikan secara kemanusiaan. Nah, jadi tetap kita persoalkan adalah kenapa Denny Sumargo berani menelpon klien kami. Dan tolong kalau Denny punya pengacara, ingatin klien kalian ya, ingatin. Jangan coba-coba mau menyuap, membayar klien kita 300 juta tanpa sepengetahuan kita. Membujuk untuk mencabut perkara pidana. Dan Denny, kamu kalau nggak mau urus lagi Agus nggak apa-apa. Kamu kan sudah bersumpah. Demi nama Tuhan kamu, kalau Agus tidak mengikuti kamu nggak akan urus, nggak usah diurus. Dari awal juga kamu nggak urus. Nah, jadi urus saja perasaan istrimu yang gara-gara mulutmu mengatakan saya. Kemudian kita ngomong hajar, istrimu merasa tertekan, kau laporin saya ke polisi. Ya, saya mengutip apa yang dikatakan Gus Menteri ya, bahwa ini harus diselesaikan dengan mengutamakan kemanusiaan dulu. Karena biar bagaimana Agus itu butuh pengobatan. Jadi kita tidak boleh melupakan sisi yang itu. Ya ini donatur inilah endgame-nya. Makanya gue bilang donatur turun gunung, is endgame. Kasus Agus Salim melawan Pratiwi Novianti memang semakin rumit saja. Tapi di tengah proses penyelesaian kasus yang sama sekali belum menemui titik terang, nama Agus mulai banyak dikenal masyarakat luas. Salah satunya lewat video pendek yang berseliweran di kanal Maya yang memparodikan pernyataan-pernyataan Agus selama ini. Hari-hari ini, pemberitaan tentang Agus selalu menjadi trending topik. Bunda Korla yang tinggal di Jerman pun terpancing untuk memparodikan gaya Agus Salim ketika tampil di muka publik. Kayak gini gaya kau, ya, tak kemana-mana perban kau udah nggak jelas. Nih, kayak gini gaya kau bos, bentar ya, praktekin ya. Agus memang tengah bersedih karena mata yang tak bisa melihat, juga beberapa luka di tubuh yang belum sembuh akibat penyiraman air keras oleh sang bawahan. Tapi di tengah penderitaannya saat ini, mungkin Agus akan terkenal dan menjadi selebriti baru di tanah air karena kasus yang dialaminya. Setuju sekali sama Denny Sumargo barusan ya. Bagaimanapun yang harus kita fokuskan itu adalah kesehatan mata dari Mas Agus. Biar Mas Agus ini ya bisa kembali lagi pulih begitu. Itu. Jangan sampai diribetkan itu donasi, duit, dan duit. Terus pengacara datang semuanya gitu ya. Iya. Padahal kalau misalnya kita lihat juga kalau kita mungkin sedikit flashback, ini adalah perkara yang simpel sekali ya. Mungkin ada orang yang kena musibah, terus kemudian juga datang ke dalam sebuah podcast dan kemudian juga orang pengen bantu. Udah as simple as that gitu ya. Kenapa sekarang jadi agak ribet sekali? Dan kalau kita lihat juga Mas Agus kemana-mana memang agak histeris karena memang ya kalau kita lihat juga parodi untuk video ini banyak sekali ada di media sosial dan semua orang tuh seperti kayaknya tidak berempati, tapi sekali lagi ya mau gimana lagi Bu ya. Mungkin empatinya kemarin udah begitu udah loh. habis jadi ya. Momennya udah habis gitu kan. Bagaimanapun kan kita ada limitnya ya. Setuju. Tapi yang nggak ada limitnya itu adalah apa? Nontonin Insert. Nah, Insert pagi kali ini ada saya Jesslyn Lee. Dan juga bersama dengan saya Opa Jejo Annyeonghaseyo. Seperti luar biasanya selama 1 jam ke depan pasti kami berdoakan ada di sini untuk Anda. Dan seperti luar biasa juga kalau namanya di Insert pagi kita selalu setia memberitakan segala sesuatu yang up to date tentang Gaza juga ya.